Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Fungsi if adalah fungsi yang sering digunakan oleh pekerja kantoran dalam menyelesaikan dan mengolah dokumen-dokumen ataupun data-data yang ada di kantor. Fungsi ini adalah fungsi yang sudah sangat familiar sekali di dunia, dan tidak hanya ada fungsi if, banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel dalam mempermudah kita menyelesaikan dan mengolah data-data maupun dokumen-dokumen yang akan kita buat. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas dua macam fungsi if. Fungsi yang pertama yaitu if tunggal, dan untuk yang kedua yaitu if ganda atau if majemuk. Langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum itu, kita buka dulu file yang sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah saya siapkan data yang akan kita selesaikan. Untuk sheet pertama ada if tunggal, dan untuk sheet kedua ada if ganda. Kita coba dulu untuk di if tunggal. Di sini sudah ada data-data nilai dari siswa mata pelajaran simulasi digital kelas 10. Nah, kita ingin mengisi keterangannya. Nah, di sini ada keterangan rumusnya, yaitu jika siswa mendapatkan nilai rata-rata 80 ke atas, maka dinyatakan lulus. Yang artinya dia jika mendapatkan nilai 80 ke atas, 80 sampai 100, maka dia akan dinyatakan lulus. Tetapi jika siswa mendapatkan nilai rata-rata di bawah 80, maka dinyatakan tidak lulus. Berarti nilai dari 0 sampai 79 dia dinyatakan tidak lulus. Kita langsung saja ke formulanya. Fungsi if yang pertama kita menggunakan tanda sama dengan, lalu if buka kurung logika tes. Nah, di sini logika tesnya yaitu jika siswa mendapatkan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata di sini yaitu ini. Tinggal kita klik nilai rata-ratanya, lalu nilai rata-ratanya di atas 80, yang artinya kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan 80. Titik koma. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan di komputer kalian menggunakan titik koma ataupun koma. Lalu value if true. Nah, jika benar, maka dia akan muncul kata lulus, titik koma lagi, dan jika salah, maka akan muncul tidak lulus, lalu tutup kurung. Setelah itu tinggal kalian enter. Nah, dia akan muncul. Setelah itu tinggal kita copy ke bawah menggunakan file handle. Nah, tinggal kalian gini di pojok kanan bawah sampai ada tanda plus seperti ini, lalu tinggal kalian klik 2 kali. Dia akan otomatis mengcopy sampai bawah. Nah, di sini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, tidak lulus di sini dia mendapat nilai 67, nilai rata-ratanya 67. Nah, artinya di bawah 80. 76 juga di bawah 80, 74 juga di bawah 80. Nah, yang lainnya dinyatakan lulus. Nah, di sini mengapa disebut if tunggal? Karena kita hanya menggunakan rumus if hanya satu. Kita tidak menggunakan if berulang kali, ya lebih dari satu. Selanjutnya kita ke sheet if ganda. Di sini sudah tersedia juga data-datanya, sama, cuman data-data nilainya sedikit saya ubah. Nah, keterangan rumus di sini yaitu jika dia mendapat nilai rata-rata kurang dari 50, maka dia mendapatkan nilai E. Saya tuliskan di sini, yang artinya jika di bawah 50, dia berarti mendapatkan nilai 0 sampai 49. Maka dia akan mendapatkan nilai E.
Lalu untuk nilai D di bawah 60, yang artinya dari nilai 59 sampai nilai 50. Atau kita balik 50 sampai 59. Seperti itu. Lalu untuk nilai C yaitu 60 sampai 69. Lalu untuk nilai B 70 sampai 79. Nah, jika dia mendapatkan nilai 80 ke atas, dari nilai 80 sampai seterusnya ke atas, di atasnya sampai nilai 100, maka dia akan mendapatkan keterangan nilai atau huruf A. Nah, langsung saja kita lakukan. Nah, di sini kita gunakan if sama dengan dulu, lalu if buka kurung, logika tesnya yaitu nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tadi kita mulai dari huruf E. Nah, huruf E di sini yang artinya kurang dari 50. Kurang dari 50. Maka dia akan menghasilkan nilai E. Kita koma lagi, lalu kita munculkan lagi formula if-nya. Lalu ini merupakan syarat pertama, dan ini yang kita akan lakukan yang kedua, ini adalah syarat keduanya. Jadi jika dia tidak memenuhi syarat pertama, maka dia akan lanjut ke syarat kedua. Begitu seterusnya sampai syarat terakhir yang kita buat. Lanjut. Lalu yang kedua yaitu nilai D. Nilai D yaitu kurang dari if buka kurung nilai rata-ratanya, tinggal kalian klik lagi di nilai rata-rata tersebut, lalu kurang dari 60 titik koma, maka dia akan menghasilkan nilai D. Titik koma, munculkan lagi nilai if-nya. Maksud saya formula if-nya. Lalu tekan lagi nilai rata-rata tadi. Yang sekarang yang C yaitu kurang dari 70 titik koma, maka dia akan menghasilkan nilai C. Lalu titik koma lagi, dan kita munculkan lagi if-nya. Untuk syarat keempat yaitu kurang dari 80. Jadi kita tekan lagi nilai rata-ratanya yaitu I4. Lalu kurang dari 80, maka dia akan menghasilkan nilai B. Dan titik koma terakhir, syarat yang kelima yaitu nilai ini nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 80, maka dia akan menghasilkan nilai A. Tinggal kita tutup kurung. Nah, karena di sini kita menggunakan 5 kali if, syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, dan syarat kelima, maka kita tutup sebanyak 5 kali. Selanjutnya tinggal kalian enter. Lakukan lagi seperti tadi, di kanan bawah sampai tanda plus seperti ini, tinggal kalian double klik, maka dia akan otomatis muncul huruf atau keterangan yang sesuai dengan nilai rata-rata yang mereka peroleh. Di sini ada nilai 90 berarti di atas 80, yang artinya nilai A. 67 yang arti dia mendapat nilai 7. 81 dia mendapat nilai A. Dan seperti itu seterusnya sampai di akhir, yaitu dia mendapatkan nilai rata-rata 43, maka dia akan mendapatkan nilai atau keterangan E. Mungkin kalian banyak yang bertanya, Kak,
kok ini menggunakan E duluan ya, kenapa tidak dari A saja? Mari kita coba menggunakan if dari A. Jadi di sini kita copy dulu, lalu di sini saya coba di sini ya, saya copy lagi. Nah, lalu kita ubah, kita ganti di sini, kita ganti dari A dulu. Nah, jika A maka di sini akan lebih dari sama dengan 80, maka dia akan menghasilkan nilai A. Lalu yang selanjutnya di sini, jika dia di bawah 80 maka dia akan menghasilkan nilai B. Ini benar. Dan di sini kita ganti, jika di bawah 60 maka dia akan menghasilkan nilai D. Terus yang kelima, jika dia kurang dari 50 maka dia akan menghasilkan nilai E. Nah, sama rumusnya seperti tadi, tapi kita ganti, kita ubah dia menggunakan syarat pertamanya dari A sampai ke E. Coba kita lihat, kita enter, dia akan di sini sama, tapi jika kita copy, nah di sini hanya ada muncul A dan B. Nah, mengapa demikian? Karena fungsi tadi kan syarat pertama, jika dia tidak memenuhi syarat pertama maka dia akan lanjut syarat kedua, begitu seterusnya sampai ke syarat terakhir. Nah, di sini syarat pertama yaitu lebih dari sama dengan 80. Untuk syarat kedua yaitu kurang dari 80. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu sama, dia kurang dari 80. 70 kurang dari 80, 60 kurang dari 80, 50 juga kurang dari 80. Maka dari itu dia hanya membaca sampai di B. Dia tidak akan memunculkan keterangan C, D, dan E. Jika kita balik, dia E duluan, lalu hingga sampai A, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, sekian dari pembahasan saya tentang if kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.